Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Maaf, saya sedang ada di rumah. Waktu rekaman ini, saya hanya menggunakan fasilitas seadanya di sini demi untuk menjalankan tugas saya di dalam hal mengajar BBM online, khususnya pada pengantar hukum bisnis yang memasuki pertemuan ke-12 sebelum diadakannya ujian akhir semester pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta. Untuk kali ini, sebelum membahas pertemuan bab 12, beberapa ulasan tentang UMKM ya. Di sini sekedar berita bahwa sesungguhnya UMKM dengan adanya corona ini cenderung melemah, khususnya orang-orang yang pelaku bisnis yang tidak mengedepankan internet atau e-commerce. Contohnya di dalam ini ya, sektor pariwisata di seluruh wilayah Indonesia, khususnya kalau saya di lingkar Jogja ini beberapa waktu lalu pemerintah khususnya DIY ini melakukan pemulihan pada dunia usaha dengan menyiapkan program strategi. Di sini dia menegaskan bahwa perindustrian pariwisata khususnya kayak Malioboro, terus pantai, kafe, hiburan anak, Isti Square, The Wale, dan macam-macam itu dia mengalami penurunan pengunjung yang otomatis akan mempengaruhi di sektor bidang ekonomi, baik pemerintah maupun masyarakat yang berusaha atau bermata pencaharian sebagai pedagang asongan di wilayah pariwisata tersebut. Di sini beberapa strategi yang digalakkan oleh pemerintah DIY untuk menanggulangi perekonomian yang melambat pada warganya, khususnya pedagang asongan ini. Dia memberikan penyuluhan atau mengedukasi agar semua pelaku usaha yang terlibat di sektor pariwisata tersebut agar menggunakan e-commerce dalam hal perdagangan. Baiklah, itu cuma pengantar terkait dengan teori kemarin pertemuan 10 tentang perlindungan konsumen ya. Terus di sini untuk pertemuan 12 kita membahas alternatif dispute resolution dalam sengketa bisnis. Ini beberapa alternatif untuk mencegah sengketa bisnis. Panjenengan tahulah ya, sengketa bisnis di Indonesia itu terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, pembagian tanah atau pendirian bangunan yang tidak berizin. Di sini banyak saya menemukan waktu saya beberapa kali lewat di jalan protokol di Yogyakarta bahwa ada pembangunan hotel yang tidak berizin, di mana setelah mendirikan bangunan tersebut dia baru mengurus perizinannya, dan hal itu menyebabkan sebuah bisnis yang akan dikembangkan, yang akan dijalankan, yang telah ditargetkan untuk selesai pada tahun yang telah ditentukan dalam perjanjian ini,
akhirnya tidak dapat diselesaikan pada jangka waktu tersebut karena terkendala perizinan tersebut. Apabila pembangunan tersebut diteruskan, akan berdampak pada persengketaan, khususnya pada tanah bisnis itu, sehingga tidak akan lancar. Dan saya sarankan agar para pelaku usaha yang akan membentuk sebuah usaha, baik itu bidang swasta, bidang online, bidang privat atau go public, dia harus memiliki sejumlah hukum yang harus ditaati, yang dari awal pertemuan 1 sampai pertemuan 11 saya sudah menekankan bahwa segala bentuk bisnis agar tidak mengalami sengketa bisnis ini hendaknya para pelaku usaha telah memperoleh suatu perizinan yang berupa surat tertulis biasanya. Yang kedua, tahu akan hak dan kewajiban seorang pelaku bisnis usaha, ya. Terus segi itu tidak hanya internal pelaku usaha sendiri, namun dari segi eksternal, yaitu berupa hak dan kewajiban seorang konsumen yang harus diperhatikan juga dan tidak bisa ditinggalkan. Karena kalau bisnis tersebut tidak memperoleh respek dari konsumen atau pihak yang akan menerima, itu akan dikhawatirkan bisnis tersebut tidak bisa berlangsung lama. Terus yang ketiga, mengenai undang-undang perdagangan, itu jangan Anda sepelekan. Yang terakhir, yang kayak adanya hak cipta, kalau buku, hak paten atas teknologi yang diciptakan. Pokoknya tentang suatu peresmian dari pemerintah agar bisnis itu lancar, termasuk haki yang kemarin saya tekankan. Terus untuk segi pemasaran atau promosi yang terkait dengan perlindungan konsumen, bahwa suatu produk itu harus jelas, ya, jelas dalam artian menyangkutkan alamat PT. Nah, alamat PT ini nanti jika tidak diperhatikan juga akan menimbulkan sengketa bisnis yang saya tadi jelaskan, bahwa sengketa bisnis ini merupakan momok ya untuk pelaku usaha yang akan memulai bisnisnya. Nah, untuk tersebut saya akan membahas tentang sengketa bisnis di sini secara utuh. Semoga dapat dipahami ya apa yang saya sampaikan secara singkat ini dalam video YouTube, tapi saya hanya menyampaikan beberapa inti yang nanti panjenengan bisa jabarkan atau bisa pelajari melalui beberapa materi yang saya sebarkan lewat web ya, atau Google Drive nanti untuk dipelajari dan dibaca. Saya hanya ingin menyampaikan intinya di sini. Untuk sengketa bisnis, beberapa unsur dari konflik atau perselisihan. Sengketa kan perselisihan ya, betul nggak? Yang pertama, adanya beberapa pihak atau 2 orang atau lebih di sini. Tidak mungkin orang yang bersengketa itu hanya 1 orang ya. Dia bersengketa dengan siapa saya juga tidak tahu. Ini contohnya juga saya contohkan pada perluasan perumahan. Biasanya si pengembang atau developer dari perumahan tersebut melibatkan 3 ya bahkan. Yang pertama, seorang pemilik tanah, yaitu masyarakat yang berada di sekitar kawasan perumahan. Yang kedua,
konsumen yang akan membeli perumahan yang telah jadi. Yang ketiga adalah si developer ini sendiri, bahwa di sini sering terjadi beberapa kasus, beberapa warga juga dia tidak senang bahwa di dalam lingkungan perumahan itu biasanya kan hanya beberapa blok pertama ya. Terus yang kedua, si developer ini akan mengembangkan perumahannya menjadi beberapa blok. Nah, di sini akan developer ini akan melakukan survei terlebih dahulu pada prospek bagaimanakah konsep pengembangan ini. Yang kedua, dia akan meminta izin atau membeli tanah yang ada di sekitar perumahan untuk perluasan. Namun ada beberapa pihak yang dengan sukarela untuk menjual tanah tersebut kepada developer itu, walaupun harga tidak sebanding dengan jasa yang diberikan. Yang kedua, ada masyarakat atau orang yang memiliki tanah di sekitar perumahan tersebut yang tidak mau menjual tanahnya, sehingga mau tidak mau si developer ini tidak bisa membeli tanah yang mereka inginkan. Jika dipaksakan, ya sekali lagi jika dipaksakan, ini akan membuat konflik baru dengan warga sekitar situ. Apabila ini terus berlanjut dan developer itu tidak mau tahu dan menggunakan tanah itu secara sembarangan, seumpama itu juga akan menimbulkan konflik dengan konsumen yang akan membeli perumahan tersebut. Karena konsumen sekarang itu meminta sertifikat atas tanah berupa PPHTP dan pajak-pajak lain, dia juga akan memintanya. Jika hal itu diteruskan juga, si developer ini akan juga memiliki masalah dengan seorang konsumen tersebut. Terus untuk yang kedua, unsur konflik atau perselisihan itu menurut materi di sini, para pihak tersebut mempunyai tujuan yang tidak dapat dipersatukan. Nah, saya tadi bilang bahwa tidak semua warga yang memiliki tanah di sekitar perumahan tersebut itu merelakan tanahnya untuk digunakan dalam pengembangan perumahan, karena warga mikir, khususnya di perkotaan itu otak bisnis dari mereka itu cenderung jalan lebih baik, yaitu dimana kadangkala orang membeli tanah atau membeli bangunan atau membeli sejenisnya itu untuk diri pribadi, digunakan untuk usaha pribadi. Contohnya tanah ini multifungsi. Nah, tujuan dari si pemilik ini akan seumpama menyewakan, kan itu juga sudah tidak sinkron kan dengan apa yang diinginkan oleh si warga untuk menyetujui perizinan dari developer itu untuk menjual tanahnya kepada mereka. Yang ketiga, unsurnya masing-masing saling meyakinkan akan kebenaran tujuannya sendiri. Nah, di sini biasanya ini konflik secara garis keras. Di sini mereka tidak ada yang mau mengalah. Semua tujuan-tujuan itu ya saya yang paling benar. Developer juga ingin tanah untuk mengembangkan perumahannya supaya tambah ramai, tambah penghasilan, tambah pemasukan. Tapi di sisi lain warga tetap mempertahankan ingin mengelola tanah yang dimilikinya itu secara pribadi, tidak untuk dijual. Nah, ini tidak sinkron ya. Nanti bermasalah jika memang tetap
mendirikan bangunan tersebut tanpa sertifikat apabila dia dikomersilkan, dan sampai ada konsumen dari perumahan yang ingin membeli tersebut mengetahuinya, kita sebagai pelaku usaha, seorang developer ini akan merugi karena mengganti rumah tersebut dengan rumah dengan perumahan lain di blok lain, dengan catatan tanah itu sudah bebas sengketa ya. Terus menurut Hussein Umar dalam Ashadi, penyelesaian konflik ini bisa melalui jalur pengadilan maupun non pengadilan. Biasanya non pengadilan ini lebih ramah dalam segala hal ya, karena tidak melibatkan emosi, tidak melibatkan ego masing-masing atau tadi ya merasa semuanya benar. Di sini ada kalau pengadilan itu cenderung keras, dimana di sini melibatkan hukum dan prosesnya cenderung lebih lama dan memakan biasanya ya tenaga, pikiran maupun uang untuk menyelesaikan sekali sengketa ini. Di sini juga dipertegas selain dari M. Hussein Umar dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, di mana ini beberapa alternatif yang disodorkan itu mulai mengembang, tidak lagi menggunakan istilah pengadilan atau enggak, tapi di sini ada beberapa istilah. Nanti panjenengan bisa lihat pada pasal 1 huruf 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999. Di sini ada yang pertama konsultasi, yang kedua negosiasi, yang ketiga mediasi, yang keempat konsiliasi, yang kelima penilaian ahli, yang keenam arbitrase. Nah, konsultasi di sini itu bahwa klien menggunakan jasa konsultan yang mengerti tentang bidang pertanahan, seumpama ya, itu cenderung lebih baik untuk menyelesaikan sengketa bisnis secara hukum. Ini konsultasi ini biasanya cenderung semi radikal, semi melibatkan kekerasan, karena memang ujung konsultasi ini kalau tidak segera beres ujungnya pengadilan. Negosiasi, mediasi, dan arbitrase ini dia soft atau smooth di dalam menyelesaikan sengketa bisnis, karena dalam negosiasi itu capaian kesepakatan bersama itu lebih diutamakan, di mana pihak satu dengan pihak yang lain itu cenderung diperhatikan keuntungan mereka masing-masing, tidak ada yang dirugikan. Ini cenderung smooth, bersifat kekeluargaan ya, biasanya negosiasi. Biasanya kalau untuk tanah itu seorang pengembang juga mengikuti apa mau dari pemilik tanah yang sebenarnya itu menjual tanah, seumpama per tanah dijual 4 juta per meter, mereka juga akan mengikutinya demi mengembangkan sebuah usahanya. Untuk negosiasi, para pihak berhadapan langsung secara seksama dalam mendiskusi permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka. Nah, di sini adanya musyawarah ya, yang saya tadi bilang bahwa si warga yang akan lepas tanah dia jujur akan tujuannya memiliki tanah tersebut. Terus yang kedua, jika sampai si pemilik tanah ini merelakan tanahnya
dengan beberapa persyaratan, yaitu dengan harga yang ditentukan tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Itu kecenderungan para pelaku usaha perumahan itu mengikutinya. Ini tanpa melibatkan hukum ya dalam proses penyelesaiannya. Yang kedua, ada mediasi, yaitu upaya sengketa dengan bantuan pihak ketiga. Di sini pihak ketiga ini netral ya, bisa jadi pihak yang ditunjuk yaitu yang pertama bisa orang tua dari pemilik tanah kalau dia adalah berupa anak-anak, maksudnya agar bisa lebih jernih pemikirannya. Yang kedua, bisa juga dari segi mendatangkan seorang konsultan, itu juga bisa untuk menengahi mereka. Terus yang ketiga, bisa jadi ini ya, masyarakat yang bisa mempengaruhi dia dengan berbagai macam edukasi seperti seperti ini loh, kalau kita menjual tanah ke pengembang atau developer perusahaan itu atau perumahan itu, kita untungnya besar. Dan apabila tanah tersebut dinilai masyarakat tidak begitu produktif dan tidak banyak peminat, bisa jadi si warga itu berusaha membujuk, tanahmu bisa kok dijual ya kan, karena tanah di sini pun nggak begitu dilirik orang. Kamu pasang aja tarif berapa, kamu membelikannya ke perkotaan yang lebih berprospek untuk usaha pribadi orang itu, sehingga dia tidak merasa dirugikan. Inilah pihak ketiga, yaitu dia berfungsi pihak netral dan tidak memihak, dan keputusan itu tetap ada di tadi pelepasan tanah tadi ya, antara developer dengan pemilik tanah ya, itu diutamakan tanpa kekerasan. Terus yang ketiga ada konsiliasi, yaitu menggunakan pihak ketiga hanya konsiliator, memainkan peran pasif. Para mediator memainkan peran aktif, di mana mediator ini, pihak netral ini bisa jadi dia yang memutuskan. Ini bisa cenderung menyebabkan kekerasan dan tidak adilnya keputusan ini, karena salah satu pihak biasanya akan merasa tidak kuasa di sini untuk memberikan pendapatnya, karena tergantung dari pihak ketiga ini akan membela siapa. Biasanya di sini akan terjadi tawar-menawar juga, misalnya harga kayak bentuk lelang kayak gitu. Terus yang selanjutnya ada penilaian ahli. Ini yang pertama digunakan sengketa perdata. Saya tidak akan menjelaskan tentang sengketa perdata karena ke ranah hukum ya, kita akuntansi, jadi saya hanya menjelaskan secara global. Kalau Anda menginginkan tahu proses sengketa dalam perdata ini, nanti panjenengan bisa pelajari di buku KUHP ya. Terus yang kedua, di sini penilaian ahlinya adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak. Ini biasanya kalau kayak gini sih notaris ya. Ini cenderung keras dan radikal karena dia melibatkan seorang notaris, berarti melibatkan bermain secara hukum. Di sini ya, ini juga tidak dianjurkan. Terus yang terakhir ini ada arbitrase, di mana didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Di sini biasanya arbitrase lebih smooth ya, lebih banyak digunakan karena dia
smooth tapi memiliki bukti otentik secara hukum. Di sini biasanya untuk menyelesaikan semua masalah itu alternatifnya ada hibah, ada wakaf, terus ada juga tanah ini dibagi dua dengan membayar sejumlah harga seorang developer ini kepada pemilik tanah agar tanahnya mau dibeli. Biasanya seperti itu, wakaf atau hibah, atau proses lelang itu juga bisa. Kalau memiliki pencapaian harga, maka deal itu adalah secara sebuah pihak ketiga untuk atau sebuah saksi atau pihak-pihak yang bersengketa secara tertulis ya. Di sini bisa perbedaan di sini saya ringkaskan perbedaan antara negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase, karena memang pelaku bisnis yang tidak ingin pada proses awal sudah menggunakan pembebasan tanah seperti developer ini dengan harga yang cukup tinggi karena menyelesaikan sengketa ini, maka beberapa akan menempuh 4 mediasi ini, 4 penyelesaian sengketa bisnis. Yang pertama negosiasi, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Nah, dengan adanya penggunaan ini, maka kita perlu memahami perbedaan yang ada di antara 4 metode ini. Yang pertama, negosiasi, konsolidasi, mediasi, maupun arbitrase. Itu yang pertama, para pihak secara sukarela berkehendak menyelesaikan sengketa. Nah, tadi ya bentuknya bisa melalui beberapa macam ya. Terus yang kedua, ini agak berbeda ya. Yang pertama negosiasi, konsiliasi, mediasi itu memiliki pemahaman yang sama, di mana yang memutuskan sengketa itu adalah para pihak. Kalau ada 3, ya 3 pihak itu yang menyelesaikan, kecuali kalau yang arbitrase itu yang memutuskan sengketa, arbiter yang disepakati para pihak, yang bisa notaris, bisa kurator, bisa orang tua, bisa RT, bisa orang-orang yang memiliki atau mengetahui sengketa ini untuk menyelesaikan sengketa ini secara netral. Terus yang ketiga, ini berbeda semua, bahwa negosiasi tidak ada pihak ketiga. Negosiasi itu hanya 2 pihak, dimana kalau deal tadi ya yang saya sebutkan bahwa dia menyepakati harga tanah seumpama 200 juta dari pemilik tanah dengan 10 meter persegi, maka si pengembang tersebut kalau dia secara sukarela ingin membeli tanah tersebut, maka disebut di situ ada sebuah negosiasi, karena mengingat tujuan dan kepentingan yang sangat berbeda antara pemilik tanah dengan pengembang tersebut. Untuk yang kedua, untuk yang metode yang kedua maksud saya itu konsiliasi, di mana keterlibatan pihak ketiga dikehendaki oleh para pihak. Nah, di sini dia melibatkan pihak ketiga, ya bisa notaris, bisa siapa saja yang mereka percaya. Terus untuk yang ketiga, metode ketiga, mediasi, itu keterlibatan pihak ketiga dikehendaki sebagai penengah karena keahlian di bidang yang disengketakan. Itu biasanya kalau perihal tanah adalah seorang akta notaris ya, pencatatan akta pertanahan. Dia membawa seorang notaris yang paham akan bagian pertanahan tersebut agar tidak merugikan kedua belah pihak. Untuk metode keempat yang biasa sering dilakukan oleh pelaku usaha itu arbitrase, di mana keterlibatan pihak ketiga dikehendaki sebagai pemutus masalah yang disengketakan,
karena arbiter yang dipilih memang ahli dalam bidang yang bersangkutan ya. Untuk yang terakhir di sini untuk negosiasi, konsiliasi, mediasi, dia berkecenderungan bahwa aturan pembuktian itu tidak ada ya. Ini bersifatnya kekeluargaan. Untuk yang arbitrase itu ada aturan pembuktian yang secara formal. Maka tadi kita memerlukan seorang notaris, di mana notaris ini akan mencatat hasil dari kesepakatan kedua belah pihak dan ditandatangani oleh kedua belah pihak secara tertulis. Masing-masing akan mendapatkan kopian setelah penandatanganan tersebut, sehingga sengketa bisnis itu dapat diselesaikan dengan secara baik-baik. Untuk secara khususnya dalam sengketa bisnis di Indonesia, tadi kan secara umum ya, untuk pelaku bisnis itu sendiri di Indonesia ada 4. Kalau secara khusus, kalau dia tidak ingin benar-benar low cost di situ, dia akan menggunakan sebuah negosiasi dan arbitrase kalau menginginkan lebih kuat di sebuah penyelesaian sengketa bisnis ini ya. Kalau di sini negosiasi itu menurut Johnny Emerson tahun 2000 ini adalah suatu upaya penyelesaian para pihak tanpa melalui proses peradilan, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja yang lebih harmonis dan kreatif. Negosiasi bisa dibedakan menjadi 2, yaitu negosiasi kepentingan, di mana sebelum bernegosiasi para pihak satu dengan pihak yang lain ini melakukan negosiasi apa tujuan mereka, selanjutnya dengan tujuan untuk memperoleh atau menciptakan hubungan secara hukum. Ini biasanya dilakukan tadi ya, negosiasi terhadap harga jual tanah, kapan waktu pembayaran, kapan metode pembayarannya, terus secara tertulis atau non tertulis, seperti itu bisa. Yang kedua, negosiasi hak, ini yang dibaca right negotiation, di mana antara para pihak sudah mempunyai hukum tertentu, sehingga antara para pihak timbul hak-hak tertentu yang dijaminkan pemenuhannya oleh hukum. Di sini hubungan hukum itu sudah ada sebelum dilakukannya. Ini berbeda pada negosiasi kepentingan tadi ya, yang saya ceritakan dari awal. Ini lebih smooth kalau negosiasi kepentingan ini. Terus untuk memperlancar sebuah seorang pelaku usaha untuk menyelesaikan sengketa bisnis, beberapa tahap dalam proses negosiasi itu ada 4. Tahap persiapan ya tadi ya, berarti dia melakukan rincian, tanya jawab soal tujuan, harga, metode, waktu, kapan bayar. Untuk yang kedua, tahap tawaran awal, di sini bisa melalui kayak tahapan lelang ya, dia ada proses tawar menawar di dalam harga tersebut khususnya, sampai mencapai titik kesepakatan antara si developer dengan pemilik tanah tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Untuk yang ketiga, tahap pemberian konsensi. Di sini pemberian konsensi adalah pemberian keputusan secara sah, baik lisan maupun tertulis. Untuk yang keempat, tahap akhir permainan. Di sini terjadinya penandatanganan atas konsensi yang telah disepakati dan telah ditulis oleh kedua belah pihak, yang disaksikan para
saksi ya yang didatangkan, kalau ada, kalau tidak maka kedua belah pihak ini telah menandatangani surat tertulis tersebut, maka tahap akhir permainan negosiasi ini akan selesai. Untuk lebih dalamnya, pelaku bisnis yang terlibat dalam sengketa bisnis yang ingin lebih menjalani dengan prinsip kekeluargaan atau melalui teknik negosiasi, itu ada 4. Di sini kompetitif, di mana negosiasi ini bersifat alot. Biasanya ini tadi ya yang melibatkan negosiasi hak, di mana dia sudah ada jalur hukum sebelum melakukan negosiasi, tawar-menawar yang ketat ya, proporsional, kalah dan menang. Nah, ini kayak sebuah kompetisi ya. Ini tidak bagus kalau memang kalian orangnya berkecenderungan untuk menyelesaikan tanpa berkonflik. Yang kedua, ini berkecenderungan pada negosiasi kepentingan, yaitu smooth. Dan di sini ada kata kooperatif ya, di mana menganggap negosiator lawan bukan sebagai musuh, melainkan sebagai mitra kerja untuk mencari common ground, di mana ya itu tadi kita akan menjamin kalau seumur developer tersebut untuk balas budi bisa memberikan tanah baru kepada pemilik tanah, atau mencarikan tanah baru selain uang tadi, dan menyerahkan kepada pihak tanah yang dibelinya, yaitu sebesar luas tanah yang dimilikinya. Itu sudah mencakup kooperatif. Yang kedua, mensepakati harga yang telah ditentukan oleh pemilik tanah secara awal ya, ini tanpa melalui kekerasan. Terus untuk yang ketiga, ini cenderung kepada negosiasi yang bersifat hak. Ini sama untuk yang pertama, tidak beda dengan kompetitif. Di sini ada lunak dan keras, di mana menempatkan pentingnya hubungan baik para pihak. Yang lunak ini kooperatif, ini bisa dianjurkan, kalau yang keras ini tidak. Yang kedua, menghasilkan pola menang kalah. Nah, ini cenderung kepada negosiasi atas hak. Seorang developer merasa berhak untuk mengembangkan bisnisnya dan dengan mengorbankan kepentingan si pemilik tanah, suka maupun tidak suka. Terus yang keempat, tekniknya bisa menggunakan interest based negotiation, di mana merupakan jalan tengah yang ditawarkan atas pertentangan teknik keras lunak. Yang kedua, dipilih karena teknik keras lunak mengalami kebuntuan dalam negosiasi. Nah, ini seperti kasus pada PT Lavindo, di mana beberapa rumah di Sidoarjo tidak mau, tidak, masyarakat di sana tidak merasa diuntungkan dengan adanya lumpur ini, meskipun tanah-tanah yang telah menjadi korban lumpur ini telah diganti oleh PT Lumpur Lapindo. Mereka tetap mengusik PT tersebut ya. Ini di sini seperti itu contohnya. Sumber kekuatan negosiasi itu ada 6. Yang pertama, otoritas ya, pihak yang berwenang, ini bisa memuluskan. Yang kedua, informasi dan keahlian, ini juga permainan hukum. Yang ketiga, kontrol terhadap perhargaan. Terus yang keempat, aliansi jaringan. Nah, di sini cenderung kepada kekerasan, lebih keras aliansi dan jaringan ini. Yang kelima, mengendalikan tujuan dan simbol. Nah, ini tadi ya. Yang keenam, kekuatan personal. Di sini ya, kalau kekuatan personal ini lebih bisa diredam. Untuk
arbitrase yang saya tadi bilang bahwa secara khusus di Indonesia pelaku usaha cenderung mengadakan negosiasi dan arbitrase. Arbitrase ini berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan, kesepakatan, penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. Di dalam Undang-Undang 30 tahun 1999, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, ini tadi seperti saya bilang ada notaris, pihak developer dan pemilik tanah, di mana mereka akan memperoleh bukti perjanjian tersebut masing-masing sehingga proses sengketa bisnis ini dapat diselesaikan. Unsur-unsur dalam arbitrase menurut undang-undang tadi 30 tahun 1999, yang pertama adanya kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa-sengketa baik yang akan atau telah terjadi kepada orang atau beberapa orang di luar peradilan umum untuk diputuskan. Ya, dia mengundang pihak luar di luar peradilan, yaitu seorang notaris. Yang kedua, penyelesaian sengketa yang bisa diselesaikan adalah sengketa yang menyangkut pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya, khususnya di sini dalam bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Catat ya, bidang perdagangan, industri, dan keuangan. Yang ketiga, putusan tersebut akan merupakan putusan akhir yang mengikat atau final dan binding, sehingga kecenderungan dari perjanjian arbitrase ini tidak bisa diganggu-gugat karena menurut sang mediator atau pihak ketiga yang menjadi seorang penengah itu merupakan suatu perjanjian yang sudah sah, yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, developer maupun pemilik tanah, untuk di mana pemilik tanah ini telah melepaskan tanah tersebut untuk pengembangan perumahan yang diinginkan oleh seorang developer dengan berbagai persyaratan yang telah diajukan oleh pemilik tanah, di mana developer ini juga telah menyanggupi dengan adanya tanda tangan, pembuatan tanda tangan dan cap basah dalam sebuah perjanjian yang diselesaikan oleh seorang notaris, di mana notaris ini akan menganggap bahwa perjanjian itu sudah merupakan hukum yang kuat yang tengah disetujui oleh developer dan pemilik tanah tersebut. Nah, untuk negosiasi saya tambahkan di sini ada beberapa pengembangan di era industri 4.0, di mana negosiasi ini tidak memakan waktu lama, tidak memakan biaya, tidak memakan suatu hal-hal yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa bisnis, karena dispute resolution atas negosiasi ini telah diluncurkan adanya online ya, menggunakan ICT, di mana dia berbasis teknologi. Di sini metode penyelesaiannya ada dua, yaitu dengan proses litigasi dan non litigasi, di mana dengan ICT ini pihak-pihak yang
berkepentingan tadi, seorang developer, pemilik tanah dan mediator dapat melakukan negosiasi jika sengketa itu terjadi di luar wilayah pabean seperti yang saya sebutkan tadi di Yogyakarta seumpama, dan pemilik tanah itu di Yogyakarta, terus bidang atau tanah yang bersengketa itu di Yogyakarta, mungkin pelaku usahanya berada di luar Jogja atau bahkan di luar negeri. Seorang notaris juga tidak berada di Yogyakarta, kita bisa menggunakan ICT ini ya, dengan metode online negotiation, online mediation, dan online arbitration. Tapi di sini ada kelemahannya. Kalau online kita harus memiliki bukti otentik ya, bahwa perjanjian itu telah disepakati dan telah ditandatangani, benar-benar ditandatangani, dan tidak ada perdebatan atau sengketa lanjutan. Di sini yang berkewajiban untuk memperoleh bukti itu tiga pihak itu ya, khususnya secara umum. Kalau khususnya secara pihak berkekuatan hukum, yaitu seorang notaris ini telah membuktikannya dengan melakukan survei atau observasi langsung ke TKP ya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan bahkan kita atau saya sebagai pembuat video ini mohon koreksinya. Bisa melakukan komen di YouTube channel saya di Rosa Nikmatul Fajri. Saya nantikan like dan dislike-nya untuk pengembangan video saya selanjutnya. Mudah-mudahan dengan adanya itu saya bisa melakukan evaluasi. Yang pertama itu, yang kedua untuk para mahasiswa saya persilahkan menonton video ini, semoga bermanfaat. Yang ketiga, nanti untuk tugas di pertemuan 12 saya akan bagikan sesuai dengan nomor ya. Saya akan membuat 2 soal, di mana soal tersebut nanti saya akan pisahkan. Nanti saya akan tulis di situ aturannya. Nanti untuk ganjil saya akan memberikan soal 1. Untuk yang bernim genap saya akan menggunakan soal 2 tentang studi ini. Maka diharapkan nanti dengan soal tersebut Anda harus mengerjakannya dengan berdasarkan Undang-Undang 30 tahun 1999, selain dari argumen yang panjenengan keluarkan dari pikiran masing-masing ya. Saya tunggu maksimal pengumpulan tugas ini pada minggu selanjutnya, yaitu maksimal minggu tanggal 15 Juni 2020, dikumpulkan sebelum jam 15 waktu Indonesia Barat. Untuk yang keempat, nanti untuk pertemuan 13 saya ropal pada pertemuan tanggal 11 Juni 2020, dikarenakan minggu antara tanggal 16 sampai tanggal 20 saya tidak bisa mengadakan video conference atau perkuliahan pada pertemuan 13. Maka saya akan ganti pada pertemuan tanggal 11 tahun 2020, sehingga nanti video untuk pertemuan 13 saya share paling lambat pada hari Senin, agar kalian bisa mempelajari dan
mengerjakan soal dengan tepat waktu, yaitu tanggal 15 Juni 2020. Pertemuan 12 maupun pertemuan 13 harus sudah mengumpulkan tugas dengan men-share link Google Drive masing-masing pada WA group yang telah dibuat per masing-masing kelas ya. Saya tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.